Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teacher Ade. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, kita lihat dulu pertama. Yuk kita lihat yang nomor 1 dulu nih, yang ini. Kita bikin ya, nomor 1. Nah, pertanyaannya adalah perhatikan gambar berikut katanya. Nah, ini ada PQR, bandul ya, gambar bandul. Lintasan satu getaran adalah. Nah, satu getaran tadi gimana? Misalnya dari titik P itu 4 langkah ya, 4 langkah kembali ke P lagi. 1 2 3 4. Berarti P Q R Q P. Kita lihat P Q R Q P. Nah, ini langsung bener. Nah, coba kita cek yang B C D-nya. P R. Nah, kok dari sini ke sini? Berarti udah salah ya. R P udah salah. P Q R Q P. Nah, ternyata A dan D jawabannya sama. Berarti ada 2 dong jawabannya, yang ini dan ini ya. Ada 2. Jadi yang jelas, yang pasti untuk satu getaran itu dari P kembali ke P atau dari R kembali ke R. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini kita bikin nomor 2. Jika benda bergerak dari pada lintasan A, B, C. Berarti dari A ke C ini 0,2 sekon. A ke C itu berapa getaran ya? A ke C itu adalah setengah getaran. Nah, terus T dari A ke C itu, ini N-nya ya, N itu banyak getarannya. Ini T-nya. T dari A ke C itu adalah 0,2 sekon. Nah, berarti periodenya adalah T per N. 0,2 dibagi setengah, ini kalau kita bikin dalam bentuk ini 1/2. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang pecahan yang di bawah ini bisa kita balikkan, berarti 0,2 kali 2 sama dengan 0,4 sekon. Ternyata yang ditanya itu adalah frekuensi. Nah, kalau frekuensi gimana? Frekuensi berarti 1/T. Boleh langsung ya. Nah, berarti 1/0,4. Berarti 10/4, dapatnya 2,5 Hz. Berarti jawabannya yang A. Kita silang. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita lihat di sini, ini gambar pegas ya, gambar pegas. Nah, ini titik setimbangnya di O. Mula-mula sistem pegas dalam keadaan setimbang di O. Kemudian disimpangkan sejauh OA. Nah, dan bergetar dengan lintasan A, O, B, A, O, B, O, A. Nah, seperti itu. Berulang-ulang dalam 1 menit terjadi 40 getaran. Berarti kita bikin di sini ya. T-nya itu 1 menit. Kalau 1 menit itu berapa detik? 60 detik, 60 sekon. Dan N-nya adalah 40 getaran. Oke, yang ditanya periode dan frekuensi. Berarti kalau periode T sama dengan T per N. T-nya 60, N-nya 40, berarti 3/2 ya. Atau 1,5 sekon. 1,5 sekon. 3/2 sekon. Nah, ini udah ada langsung nih. Coba kita pastikan. Frekuensi N per T. Berarti 40/60. Dapatnya 2/3 Hz. Memang cocok yang C ya. Oke. Nah, lanjut lagi ke nomor 4. Ini nomor 4. Nah, nomor 4 kita seekor kumbang menggetarkan sayapnya dengan frekuensi 16 Hz. Nah, kalau kita bikin di sini frekuensinya ada 16 Hz. Selama 0,5 menit. 0,5 menit. 0,5 menit itu dikali 60, berarti setengah kali 60 adalah 30 detik.
Nah, maka dia menggetarkan sayap sebanyak berapa kali? Berarti itu mencari N-nya ya. N-nya berapa? Nah, berarti N itu adalah F kali T. Dari sini tadi nih, N adalah F kali T. Kita kali silang aja ya. Berarti sama dengan F-nya 16, T-nya 30. Berarti jadinya 480 kali gitu. Ini C jawabannya. Oke, yang tadi itu udah selesai untuk soal getaran. Sekarang masuk ke gelombang ya. Nah, gelombang ini ada gelombang longitudinal, ada rapat, renggang, rapat, renggang, rapat. Nah, banyak gelombang pada gambar di atas adalah. Nah, satu gelombang pada gelombang longitudinal itu satu rapatan, satu renggangan. Berarti ini satu gelombang. 2,5. Berarti ini jawabannya ya. Kita lanjut soal selanjutnya, ini nomor 5, ini nomor 6. Nomor 6, kita lihat periode gelombang tersebut adalah, nah, di sini dari sini ke sini aja ini 0,5, sampai ke sini 1, sampai ke sini 1,5. Ini kan rapatan renggangan, rapatan renggangan, rapatan renggangan. Berarti sampai di sini itu udah satu gelombang. Nah, berarti ada 3 gelombang ya, 1, 2, 3. Boleh T per N, boleh, atau langsung aja ini, karena ini udah langsung satu gelombang berarti periodenya adalah ini gitu. Sebenarnya sama aja sih. Nah, coba kita bikin ya. Berarti T-nya adalah 1,5, N-nya adalah 3, berarti T-nya T per N. 1,5 bagi 3 sama dengan 0,5 sekon. Sama kan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 7. Nah, di sini ada A ke B. Nah, tapi kita lihat di sini gambar yang panah ini dari ujung sini ke sini. Nah, jadi panjang gelombang jika waktu dibutuhkan untuk gelombang merambat dari titik A ke titik B adalah 0,2 sekon. Maka cepat rambat gelombang tersebut adalah, nah, cepat rambat gelombang itu kan V ya. V itu boleh lambda kali F, boleh juga lambda per T. Nah, berarti kita cari dulu berapa lambdanya. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Jadi kalau yang panjang berarti kan yang ada satuan meter nih atau sentimeter. Nah, digambarkan dari sini ke sini. Jadi kita cari masing-masing ya. Jadi panjang gelombangnya berapa, periode atau frekuensinya berapa. Nah, kayak gitu. Berarti kita lihat di sini 0,6 ini menunjukkan berapa gelombang dia. Berarti dari sini ke sini. Nah, satu bukit, satu lembah. Berarti ini satu gelombang. Nyampe ke sini berarti N-nya adalah 1,5 gelombang. Nah, berarti bisa kita bikin di sampingnya lambda sama dengan L per N. L itu panjang seluruhnya tadi 0,6 meter, N-nya berapa tadi? 1,5 ya. Nah, ini biar komanya hilang, bisa kita kali 10 per 10, 6 per 15. Nah, 6 per 15 ini kan, kalau sama-sama kita bagi 3, ini 2 per 5. 2 per 5 itu adalah 0,4 meter gitu. Itu dapat lambdanya ya. Kita lihat lagi periode atau frekuensi. Terserah sih mau milih yang mana aja. Kita ambil frekuensi aja kayaknya ya. Nah, di sini dari titik A ke B adalah 0,2 sekon. Dari sini ke sini itu 0,2. Nah, tadi kan teacher bilang puncak ke puncak itu satu gelombang. Berarti dari sini ke sini adalah satu gelombang. Atau mau ngitung langkah boleh juga. 1, 2, 3, 4. Berarti ini satu gelombang nih. 1. Nah, berarti 1/4 atau 1,25. Berarti untuk yang frekuensi nih di sini ya. Untuk yang frekuensi itu N-nya adalah 1,25 gelombang. Nah, terus T-nya berapa? T 0,2 sekon. Nah, kita cari F sama dengan N per T. Nah, N-nya 1,25 per T-nya 0,2. Boleh diselesaikan.
Berarti kali 100 aja deh, 125 bagi 20. Oke ya. Kok bisa, Cer? Pindahin aja komanya nih, 1, 2. Nah, berarti 125. 1 tambah 1 lagi nolnya. Jadi 20 gitu ya. Sama-sama bagi 5, ini 25, ini 4. Nah, udah deh, gitu aja deh. Gimana? Jadi nanti kita bikin di sini V-nya sama dengan lambda kali F. Pakai yang pecahan aja biar bisa kita bagi ya. 2/5 kali 25/4. Nah, bisa coret nih. Paling suka nih kalau coret-coret nih. Bagi 5 1, ini bagi 5 5. Ini bagi 2 2, ini bagi 2 1. Dapatnya 5/2 atau 2,5 meter per sekon gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, terakhir untuk soal gelombang ini yang nomor 8 ya. Kita terakhir kita lihat di sini 2 buah gabus terapung di permukaan air danau yang bergelombang dan terpisah sejauh 60 cm. Gabus yang pertama terletak di puncak gelombang dan gabus kedua di dasar gelombang. Di antara kedua gabus terdapat satu bukit dan satu lembah. Nah, jadi kalau begitu kita bikin dulu ya di sini. Nah, oke. Jadi gabus pertama terletak di puncak. Ya udah, kita bikin kayak gini. Terus gabus kedua di dasar. Nah, di antaranya ada bukit sama ada lembah. Kalau bukit berarti lembah dulu. Habis itu baru bukit lagi. Nah, habis itu lembah lagi deh. Nah, yang kedua di sini letaknya. Dah. Terus mereka ini terpisah sejauh 60 cm ya. 60 cm. Nah, gabus pertama terletak di oke. Jika gabus turun naik 6 kali dalam 0,1 menit, berarti T-nya 0,1 menit. Berarti ini 6 detik ya. N-nya 6. Berarti boleh kita cari frekuensinya adalah N per T 6/6 sama dengan 1 Hz. Nah, kita cari lagi lambdanya nih. Lambda. Nah, kita kayak tadi ya prinsipnya 1, 2, 3, 4. Satu gelombang. 1, 2. Berarti 1,5. Berarti 3/2. 60 cm bagi 1,5. Nah, atau 600 per 15. 60 bagi 15 saja 4. Berarti 40 cm. Nah, di sini dalam senti ya. Berarti kita cari V-nya adalah lambda kali F. 40 kali 1 dapatnya 40 cm per sekon gitu ya. Jawabannya B. Oke, sampai di sini dulu untuk bunyi. Abis ini teacher bikin lagi videonya ya, tentang pembahasan soal bagian yang bunyinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.